Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda edisi Selasa 21 Mei 2024. Bacaan Injil yang akan kita bahas adalah dari Markus bab 9 ayat 30 sampai ayat 37. Bacaan Injil ini sebenarnya terdiri dari dua perikop. Perikop yang pertama adalah perikop pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Markus, para murid itu digambarkan apa adanya. Berbeda dengan dalam Injil Matius, di mana para murid itu ditampilkan sebagai murid yang mudah mengerti dan mudah memahami apa yang dikatakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam Injil Markus justru kemuritan itu kemuritan yang jatuh bangun, yang ditandai juga dengan sikap tidak mengerti. Maka dalam ayat 32 dikatakan, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun mereka takut menanyakannya kepada Yesus. Artinya, para murid itu tidak tahu apa maksud Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Nah, karena ketidakmengertian dari para murid ini, Yesus pun melanjutkan pengajaran beliau dengan ayat-ayat berikutnya, yaitu perikop yang kedua, siapa yang terbesar di antara para murid. Dikatakan dalam Injil ini, Yesus duduk memanggil ke-12 murid itu, lalu berkata kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menempatkan seorang anak yang kecil, yang lemah, yang pada zaman itu tidak diperhitungkan. Kita tahu ketika terjadi mukjizat pergandaan roti dan ikan, dalam teks hanya dikatakan misalnya Yesus melipat gandakan ikan dan roti untuk 5.000 orang laki-laki. Tidak disebutkan adanya perempuan dan tidak disebut juga adanya anak-anak. Tidak dihitung, tidak ada nilainya dalam arti itu. Maklum, masyarakat Yahudi adalah masyarakat patriarkal yang sangat menekankan peran laki-laki dalam kurung dewasa. Nah, ketika Yesus menempatkan anak kecil sebagai contoh siapa yang terbesar, itu adalah sebuah pembalikan yang luar biasa. Karena di benak para murid, para rasul, mereka pasti berpikir orang yang hebat itu ya seorang laki-laki yang punya jabatan. Ternyata Yesus menyajikan di hadapan mereka seorang anak yang bukan siapa-siapa, yang tidak diperhitungkan. Dan justru kita semua dan juga para murid Yesus pada waktu itu dipanggil untuk rela menjadi anak kecil yang tidak diperhitungkan oleh dunia, tetapi diperhitungkan oleh Allah. Karena apa? Karena mudah taat untuk disuruh, untuk melayani, untuk melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Tuhan memberkati kita.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.